Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa'adana maghfiratan minhu wa a'adda jannatan 'arduha as-samawati wal ard lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilaina bil kitabil mubin. Sallallahu ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittakhadha ila sabilihil mustaqim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya ولا يغرنكم بالله الغرور. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita mantapkan iman kita kepada Allah dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara terus-menerus mempelajari tentang Allah, perintahnya dan larangannya, dan setelah itu kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan kita tinggalkan apapun yang dilarang olehnya. Rasulullah SAW menganjurkan agar kita bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun, agar kita berperilaku dengan baik sesuai dengan ajaran Allah, baik ketika kita berhubungan dengan Allah maupun ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Rasulullah SAW berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan kapanpun kamu berada. Dan ketika kamu berbuat suatu keburukan, segera ikuti dengan kebaikan. Nanti kebaikan itu akan menghapus dosa dari keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan pergaulan yang baik. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjanjikan banyak sekali keuntungan-keuntungan bila kita bertakwa kepada Allah. Begitu banyak janji-janji Allah bahwa seseorang yang bertakwa akan diberi bermacam-macam, yang kalau saya sebutkan ayat-ayatnya dan hadisnya tidak cukup waktunya. Saya hanya akan menyebutkan apa saja yang dijanjikan oleh Allah kalau kita bertakwa. Kita insya Allah kalau bertakwa akan dihapuskan dosa-dosa kita. Kita akan mendapatkan perlindungan dari neraka. Ketika di dunia kita akan dilindungi dari berbagai bahaya.
Dan kita juga akan dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Kita akan selamat dari tipu daya manusia. Dan kita akan diberi kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan diberi kemudahan dalam hidup. Kita akan diberi rizki yang berlimpah. Dan kita akan diberi barokah yang banyak dari langit maupun dari bumi. Dan kita akan mendapatkan kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Di samping kita akan mendapatkan pahala yang besar, surga dengan berbagai fasilitasnya, dan kemuliaan di sisi Allah. Semua janji yang saya sebutkan tadi ada ayat-ayat yang melatar belakanginya. Namun saya akan lebih menitik beratkan pada bagaimana kita bisa menjadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Jadi apa yang saya sebutkan tadi adalah iming-iming. Kalau kita bisa bertakwa, kita akan mendapatkan itu semuanya. Tapi bagi kita yang penting adalah bagaimana caranya supaya kita bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Pertama, kita tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita secara naluri, ketika kita mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, kita akan cenderung untuk selalu dekat dengannya. Kalau dia orang yang kita cintai, kita akan berusaha selalu berada di sisinya. Kalau yang kita cintai itu berupa barang, kita rela membayar, membelinya supaya bisa kita bawa ke sana kemari. Itu karakternya cinta. Oleh karena itu, kalau kita bisa mencintai Allah, maka kita akan merindukan Allah. Dengan rasa rindu itu, maka kita ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan berbisik-bisik, kita akan menikmati bisik-bisik itu, sehingga ketika sholat kita merasakan sholat itu indah dan menyenangkan. Dan Allah menyebutkan tidak semua orang bisa mencintai Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan sesuatu sebagai yang dicintai dengan cinta yang sama besarnya dengan cintanya kepada Allah atau bahkan lebih besar. Dan itu Allah menyebut istilahnya itu andada, sekutu. Berarti menyekutukan Allah itu tidak harus dengan cara menyembah, tapi mencintai sesuatu atau seseorang dengan cinta yang sama besar atau bahkan lebih besar kepada Allah, maka itu sudah menyekutukan Allah. Karakter orang mukmin, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu pasti lebih mencintai Allah. Yang kedua, kita tingkatkan rasa cinta itu sampai muncul rasa rindu, sehingga kita selalu berusaha ingin bertemu. Ingin bertemu tidak harus setelah kita meninggal dunia, bahkan di dunia pun kita ingin bertemu. Ketika kita mencintai seseorang di dunia, ketika kita bertemu tidak harus bertemu fisik. Tentu yang baik, yang ideal adalah bertemu fisik. Tetapi kadang-kadang kita percakapan per telepon atau bahkan hubungan dengan WA saja, itu rasanya sudah bisa menghilangkan kerinduan. Maka ketika kita mencintai Allah, kita akan ada rasa berharap bertemu dengan Allah. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka waktu yang ditentukan oleh Allah itu pasti akan datang. Jadi kalau kita merindukan Allah, maka pasti nanti ada saatnya kita bisa bertemu dengannya. Cara yang ketiga,
Terdolong oleh rasa rindu itu kita tentukan bahwa tujuan hidup kita adalah yang kita cintai tadi. Jadi kita jadikan Allah sebagai tujuan hidup. Banyak orang, terutama pada saat ini baik di Indonesia maupun di negara lain, tujuan hidup adalah uang. Apapun yang dilakukan tujuannya uang. Termasuk kita yang rajin ke masjid. Dibuktikan bahwa ketika kita disuruh memilih jurusan apa ketika kita mau sekolah atau ketika kuliah, kita memilih jurusan yang memudahkan kita mendapatkan pekerjaan atau duit. Berarti mulai dari sekolah saja kita sudah mata duitan. Apalagi nanti kalau di lapangan kerja. Banyak orang memilih lapangan kerja meskipun gajinya kecil tapi asal sikutannya banyak, itu yang dipilih. Dan sekarang ini kerusakan kita karena seperti itu. Gaji kecil tetapi rumahnya besar sekali, mobilnya banyak. Karena apa? Sikutannya yang banyak. Maka kita tentukan tujuan hidup kita adalah cintanya Allah atau ridhonya Allah. Kita usahakan apapun yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Allah. Menyenangkan Allah itu sama dengan mencari ridha Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu bitigha'a mardatillah. Ada di antara manusia itu yang mengerahkan semua jiwa raganya bahkan hartanya, semua dikerahkan, diserahkan kepada Allah supaya ditukar dengan ridhonya Allah. Kalau kita menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, itu sama dengan menjual. Jadi istilah yang dipakai oleh Allah pun pakai yashri. Wa minan nasi may yashri nafsah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya ibtigha mardatillah, dalam rangka mencari ridha Allah. Kemudian setelah kita tentukan tujuan hidup, tujuan itu penting karena tujuan itulah yang akan memimpin perilaku kita. Tujuan itulah yang akan mengarahkan apa yang harus saya lakukan. Orang yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, dia akan berperilaku tidak menentu karena tujuannya tidak pasti. Tapi kalau kita sudah mempunyai tujuan pasti yang aku cari ridha Allah, maka insya Allah kita sudah tahu apa-apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Oleh karena itu kita berperilaku yang konsisten dengan itu. Ketika kita bersedekah dalam rangka mencari ridha Allah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Janganlah kamu bersedekah kecuali dalam rangka mencari ridha Allah. Tapi yang sekarang banyak terjadi, orang memberi orang lain dalam rangka supaya orang itu mau memilihnya menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi anggota parlemen dan sebagainya. Sedekah yang begitu tidak akan ada nilainya. Begitu pula ketika seseorang nikah, kalau sudah menentukan tujuan hidupnya adalah mencari ridha Allah, nikah pun hanya karena mencari ridha Allah. Tapi coba yang terjadi, termasuk kita yang sudah terlanjur menikah. Dulu kita menikah karena apa? Umumnya karena cinta. Cinta, dan seringkali cintanya itu karena nafsu. Tapi jarang di antara kita yang menikah dalam rangka ingin mencari ridha Allah. Oleh karena itu kita mesti konsisten. Ketika kita bekerja, kita pun bekerja hanya untuk mencari ridha Allah. Bekerja, coba banyak orang ditanya, mau kemana Pak? Biasa cari sesuap nasi. Jadi dia hidupnya bagaikan ayam yang dilepas. Ayam itu akan berjalan ke sana kemari dalam rangka mencari sesuap nasi. Betapa rendah akhlak orang itu, karena akhlaknya setingkat dengan ayam. Oleh karena itu, ketika kita bekerja, kita mencari ridha Allah, kita mencari karunia Allah, seperti yang disebutkan oleh Allah di surat Al-Jumu'ah,
fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika sholat sudah dilaksanakan, silahkan bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Kalau yang kita cari karunia Allah, kalau itu berupa uang, ya uang yang menjadi rahmat, yang membawa rahmat, bukan uang yang menjauhkan kita dari surga, bukan uang yang justru menjerumuskan kita ke neraka. Maka kita bekerja dalam rangka mencari karunia Allah. Kalau mencari karunia Allah, maka ketika kita berdagang, kita tidak berani menipu. Ketika kita menjadi petugas yang ada hubungannya dengan keuangan, kita tidak mau korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita selalu konsisten, apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mencari ridha Allah. Misalnya lagi, bahkan ketika kita mendapatkan bencana, mendapatkan cobaan, kita bertahan sabar dalam rangka mencari ridha Allah. Kita mendapatkan bencana berupa pandemi yang sudah 2 tahun ini. Bagaimana sikap kita? Kalau kita mempunyai sikap yang ridha kepada Allah, maka kita bisa sabar dan kita insya Allah bisa bertahan sehat karena ketentraman akibat dari kita berpasrah kepada Allah itu akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu qauman, idza ahabba qauman, ketika Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah menguji mereka. Faman radhiyallahu falahur ridha, maka orang yang ridha menerima ujian dari Allah itu, dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Sebaliknya, waman sakhita falahus sukht, siapa yang marah ketika mendapatkan ujian dari Allah, maka dia juga akan mendapatkan murka dari Allah. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi ujian apapun, termasuk ujian kita hidup dalam suasana yang tidak menyenangkan karena Islam dipojok-pojokkan, tapi kita mesti sabar. Kita tidak perlu kesal, karena kapanpun kita berada, sejak zaman Nabi Muhammad, bahkan sejak para nabi yang terdahulu, ajaran Allah selalu dimusuhi oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Singkatnya, apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Ketika kita memberi seseorang, kita memberi karena Allah. Ketika kita tidak memberi, kita tidak memberi juga karena Allah. Misalnya, kita dianjurkan oleh Allah bersedekah. Kita lihat saudara-saudara kita mana yang kesulitan, kita bantu. Tetapi ketika kita melihat minta-minta dijadikan profesi, kita tidak usah memberi. Diniati, saya tidak memberi dia karena Allah, bukan karena pelit. Kalau mau membuktikan pelit atau tidak kepada orang-orang yang memang berhak, saya memberi enggak. Tapi kalau kepada orang pengemis di jalanan tidak memberi, tapi juga tidak memberi kepada saudara, nah itu pelit. Maka kita ketika memberi karena Allah, ketika tidak memberi juga karena Allah. Karena Rasulullah mengatakan bahwa orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri itu sama dengan meminta bara api neraka, bara neraka. Kalau orang itu mengemis sama dengan meminta bara, berarti itu haram. Kalau menerimanya haram, berarti memberinya juga haram. Jadi ketika kita tidak memberi, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak kikir, tapi karena saya mentaati, saya mengikuti anjuran utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu, seringkasnya apapun yang kita lakukan harus konsisten dengan tujuan kita, yaitu dalam rangka mencari ridha Allah. Kalau kita bisa seperti itu, maka ketika kita dipanggil oleh Allah, artinya kita mengakhiri hidup kita, kita akan meninggal dunia dalam keadaan ridha kepada Allah, dan Allah pun ridha kepada kita.
Kita ridho kepada Allah, radiyah. Radiyah artinya kita ridho. Mardiyah, kita diridhoi. Sehingga Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu, radiyah, kamu dalam keadaan ridho, mardiyah, dan kamu dalam keadaan diridhoi. Apa yang lebih indah daripada itu? Karena kalau Allah ridho kepada kita, tidak mungkin Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Dan kalau Allah mencintai kita, Allah ridho kepada kita, pasti kita akan diberi fasilitas yang nikmat di surganya. Maka fadkhuli fi ibadi, silahkan bergabung dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan silahkan masuk ke surgamu, ke surgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Wa qulu rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sekali lagi selaku khatib, saya mengajak pada hadirin sekalian dan juga pada diri saya sendiri, mari kita mantapkan iman kita dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang bisa bertakwa kepada Allah, dan kita jaga, kita usahakan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali kita dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah agar Allah menetapkan dan memantapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.